karena mereka mau menerima kami dan kemudian mendengarkan apa yang kami sampaikan penuh dengan dalam lembar yang nanti saya akan bacakan highlight-nya. Dan mereka juga welcome. Mereka mengatakan bahwa mereka bekerja berdasarkan SOP, dan kemudian yang paling penting adalah mereka menerima apa yang kami sampaikan dan akan mempertimbangkannya, mereka akan mendiskusikannya. Dan mudah-mudahan ini adalah kabar yang baik, karena apa yang kami sampaikan ini sangat memperkuat posisi Mas Roy dan Dr. Tifa. Oke, saya akan sampaikan highlight-nya. Surat ini tertanggal Jakarta 21 April 2026 hari ini ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk perhatian Asisten Pidana Umum pada Kejati DKI Jakarta. Jadi komunikasi kami kepada Aspidum ya. Perihalnya adalah permohonan untuk beraudiensi dari tim penasihat hukum Roy Suryo dan Dr. T. Fauzia Tiasuma dalam Kron Troya. Jadi Troya itu kami ya. Troya itu Tifa Royce Advocates ya, mengenai keberatan atas pelanggaran KUHP yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Nanti kita kasihkan, tidak apa-apa ya, nanti kita kasihkan. Kemudian yang menandatangani surat ini 4 orang, saya Refli Harun, kemudian Wirawan Adnan, ini koordinator litigasi Troya, Ramdan Syah, penghubung dari Troya juga, penghubung dengan Kejaksaan Tinggi, dan Kombes Pol Purnawirawan Yaya Satya Negara yang juga tim Troya, yang juga tim lawyernya Mas Roy Suryo. Seluruhnya merupakan advokat ya, tergabung dalam tim Troya. Nah, alasan-alasan yang kami sampaikan ya, bahwa sebagaimana telah diketahui publik, pengembalian berkas perkara P19 dari penyidik Polda Metro Jaya atas nama tersangka KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dan Dr. T. Fauzia Tiasuma ke Kejaksaan Tinggi Jakarta telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik KUHP lama maupun KUHP baru. Tadi kami tidak mendapatkan kepastian apakah Kejaksaan Tinggi menggunakan KUHP lama atau KUHP baru dalam memproses kasus ini. Berdasarkan pasal 361 huruf A, digunakan KUHP yang lama. Tapi berdasarkan azas lex favorio, di mana kami juga ada perbedaan pendapat sedikit, itu bisa juga digunakan KUHP baru. Dan ternyata Kejaksaan Tinggi tidak menegaskan apakah dia menggunakan KUHP lama atau KUHP baru. Tapi yang jelas, mau KUHP lama maupun KUHP baru, batas 14 hari untuk mengembalikan berkas yang harus diperbaiki itu sudah terlewati. Kami mendapatkan konfirmasi, kawan-kawan semua, bahwa berkas pertama kali disampaikan oleh penyidik pada tanggal 13 Januari 2026. Pada tanggal 20 hari, 7 hari setelah berkas diterima, itu sudah P18, berkas dinyatakan tidak lengkap P18. Lalu pada hari ke-13, yaitu pada tanggal 26 Januari, which is ulang tahun saya, ya, itu berkas dikembalikan ke penyidik Polda Metro Jaya. Kami berasumsi bahwa Polda Metro Jaya harus menerimanya selambat-lambatnya pada tanggal 27 Januari 2025. Karena kalau lebih dari 14 hari akan dinyatakan P21 dan bisa dilimpahkan ke persidangan. Karena itu oke lah, tanggal 13 diajukan, kami berasumsi tanggal 14 mereka terima. Maka dari tanggal 14 sampai dari tanggal 22 dan tanggal 14, dari tanggal 27 ya sampai hari ini ya, tanggal 21 April, di mana mereka belum menerima berkas perkaranya, itu lampaunya waktu itu sudah 2 bulan lebih. Hitung sendiri, dari tanggal 27 Januari, kita berasumsi jatuh temponya 27 Januari, itu bisa dihitung 27, 28, 29, 30, 31, ditambah bulan Februari ya kan, bulan Maret, karena sekarang bulan April 21. Jadi sudah lebih dari 2 bulan, padahal batas toleransinya adalah 14 hari untuk memperbaiki berkas. Kenapa penting ada time frame seperti itu? Tadi kita sampaikan yang namanya hukum formil dan material. Jadi formilnya itu adalah hukum acara, materialnya adalah hukum yang diterapkan untuk menersangkakan. Itu sama pentingnya, ibarat two side in one coin. Jadi dari satu mata uang, dua sisi dari satu mata uang yang sama, sama-sama penting. Melanggar hukum acara
harusnya berakibat batal demi hukum, null and void. Melanggar hukum materialnya atau menggunakan pasal semau-maunya juga harusnya kemudian membuat kasus ini tidak layak untuk diteruskan. Nah, itu ini mata uangnya. Jadi itu alasan pertama kami yang kami sampaikan, bahwa kembalikan SPDP-nya, surat perintah dimulainya penyidikan, dikembalikan kepada penyidik, dan harusnya kasus ini ya tidak perlu ditindaklanjuti lagi. Selain batas waktu, kami juga mempermasalahkan soal restoratif justice yang diterima oleh Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Hasiholan Sianipar. Ini nothing personal, ini semata-mata demi penegakan hukum. Terutama yang kami soroti adalah restoratif justice yang diterima Rismon Sianipar. Kenapa begitu? Karena Rismon seperti halnya Mas Roy dan juga Dr. Tifa dikenakan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang versi pertama, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dengan ancaman hukuman itu 8 dan 12 tahun penjara. Berdasarkan ketentuan KUHP yang baru, kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun tidak boleh mendapatkan restoratif justice. Itu syarat objektif yang tidak boleh dilanggar. Nah, dalam hal ini ya, sering kita dengar bahwa restoratif justice ini menggunakan KUHP yang lama. Perlu kawan-kawan ketahui, di KUHP yang lama itu tidak ada aturan mengenai restoratif justice. Selama ini yang digunakan adalah peraturan di bawah undang-undang seperti Perpol, peraturan kepolisian. Padahal kalau seandainya kita menggunakan azas lex favorio, di mana yang menguntungkan dipakai, itu harus sederajat. KUHP lama versus KUHP baru. KUHP baru 2025, KUHP lama 1981. Kalau yang menguntungkan KUHP lama, silakan pakai. Tapi kalau KUHP lama tidak ada, maka harus kembali kepada KUHP yang baru. Tidak boleh turun ke Perpol. Itu sikap kami dan yang sudah kami sampaikan. Karena itu, kami mengatakan dari satu poin itu saja, restoratif justice yang dikenakan kepada setidaknya Rismon Sianipar itu bertentangan dengan undang-undang, sehingga seharusnya lah dibatalkan. Ya. Kemudian, kami juga mempermasalahkan penerapan prinsip good governance dan clean government dalam penegakan hukum pidana. Jadi kawan-kawan semua, dalam KUHP yang baru, yang namanya kejaksaan ini memegang peranan penting sebagai dominus litis, ya. Jadi mereka memegang bola sekarang ini, dan penegakan hukum sekarang ini memang bergantung pada kejaksaan. Karena itu kita meminta kejaksaan tinggi melihat ini sesuatu yang objektif. Salah satu good governance dan clean government yang kami ajukan, tata kelola pemerintahan yang baik, adalah berlakunya Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, di mana salah satu pasal yang bisa kita acu adalah pasal mengenai diskresi atau discretional power. Kan selama ini sering dikatakan oleh penasihat Kapolri bahwa praktek yang melampaui 14 hari itu udah biasa katanya. Ya kan? Udah biasa lewat 14 hari pengembalian berkas itu. Maka berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kalau itu dikatakan sebuah diskresi kebijakan, maka diskresi atau kebijakan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jadi kalau diskresi atau kebijakan itu bertentangan dengan undang-undang, maka itu batal demi hukum seharusnya. Nah, dalam konteks ini, kalau ada praktek selama ini 14 hari itu dianggap sudah biasa, bahkan ada yang katanya 1 tahun, bukan berarti benar. Makanya kami menuntut kebenaran dengan diterapkannya undang-undang secara benar. Di DKI Jakarta itu senafas dengan peringatan Hari Kartini. Kenapa senafas dengan Hari Kartini? Tahu nggak, Hari Kartini itu namanya siapa? Namanya Harum. Ya, kan ada di lagunya tuh. Harum namanya. Jadi hari ini kita buat Kejaksaan Tinggi itu harum namanya. Karena apa? Supaya tidak ada celometan macam-macam, supaya tidak ada tuduhan macam itu. Wah, itu ngapain itu? Roy Suryo datang
kirim WA segala. Kami tidak kirim WA kayak gini nih. Assalamualaikum Pak Yadi, TB saya Arif, insya Allah akan silaturahmi. Enggak, kami nggak kirim kayak gini. Ini WA ke Pak JK. Ya, oleh Arif dan 7 temannya, ada dokter. Kok ada gambar saya di sini? Enggak, ini gambarnya lagi. Oh, beda lagi. Ini multitasking ya. Terus ada dokter lain lagi, saya baru tahu ada dokter Vivian, baru tahu. Enggak, ini sampingan aja. Kami tidak secara ceroboh mengirimkan semacam enggak. Kalau kemarin nih sekaligus koreksi dikit ya. Kalau kemarin Pak JK sempat oh Suryo juga kirim, saya nggak kirim kayak gitu ya. Itu Pak JK ingin mengucapkan respon, tapi kemudian munculnya nama saya. Nggak apa-apa, santai aja. Tapi artinya kita sangat hormati dan kita sangat apresiasi pihak Kejaksaan Tinggi DKI yang sudi menerima tim dari kami. Ada 5 orang tadi kuasa hukum dari kami yang datang dan berkonsultasi dengan sangat baik. Dan inti yang diperoleh itu tadi. Sampai dengan detik tadi, ya artinya itu sudah hari Selasa. Padahal kita dengar semua kan, minggu lalu hari Jumat tuh ada yang itu sudah dikirim, wow sudah P21, lagi. Sebentar lagi akhir April. Sebentar lagi ditahan. Itu kalau orang yang ditranslasikan otaknya kayak gitu, ya sama di translasi sama dirotasi. Enggak ya sama sekali enggak. Jadi kita hormat, kita mengapresiasi langkah dari Kejaksaan Tinggi. Dan tadi juga beliau mengapresiasi langkah kita di dalam mengajukan keberatan-keberatan yang ada karena itu sesuai dengan undang-undang. Undang-undangnya begitu ya. Jadi kalau ada sekian hari itu terima sekian hari itu harus nanti balik lagi, harus terbit SPDP baru atau tidak, atau ditolak atau nanti P19 mati istilahnya atau berhenti di situ. Ya itulah hukumnya begitu. Tidak seperti ada itu biasa kok aku sampai setahun. Penasihat apa? Kalau penasihat korpsnya kayak gitu ya korpsnya rusak. Kalau penasihat ahlinya sukanya mundur-mundur kayak gitu. Ya, jadi sekali lagi langkah dari tim kuasa hukum Troya hari ini ya dan juga sudah atas sepengetahuan juga dari tim kuasa hukum saya di tim yang lain ya. Ini sesuai dengan apa yang ada. Kami tetap ingin membuktikan kepalsuan 99% ijazahnya Jokowi. Itu clear ya. Tidak ada yang namanya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadila, Rustam Effendi dan Kurnia Triwani nyerah meminta pengunduran. Enggak, ini demi hukum. Jadi kalau perkara ini harus berhenti demi hukum. Misalnya apa? Sudah terlalu mengembang. Hari ini saya dengar pada saat yang sama Pak JK juga sedang melakukan konferensi dengan teman-teman ex pejuang Poso. Ya itu hak beliau. Karena beliau benar-benar waktu itu berjuang untuk mendamaikan gitu. Kok malah ada orang-orang kayak Ade Armando ya, kemudian si siapa itu yang berdiusir dari bersuara itu si Janda itu ya, Abu Gosok itu ya itu. Kemudian yang dilaporkan, silakan kalau itu dilaporkan ya. Tetapi kemudian kita dan itu kalau semakin meluas, maka memang negara harus ada. Negara sadar kalau perkara ini semakin luas dan memang sengaja diperluas ya oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, pihak-pihak yang mengobok-obok perkara ini, ya, tidak mencontoh DKI Jakarta. Jadi kalau Kajari DKI itu membuat ini dengan sangat bagus, Pemprov DKI juga membuat bagus, yaitu dengan menertibkan ikan sapu-sapu, ya. Jadi membuat bersihnya saluran. Nah ini Indonesia dibersihkan dengan apa? Lakukan ya penegakan hukum yang clear terhadap perkara ini. Apa itu penegakan hukum yang clear? Dibuat jelas, dibuat terang, segera selesaikan. Ya, bagaimana caranya? Itu kita persilahkan kepada para kuasa hukum. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi apresiasi dan salam dari kami. Memang kami sebagai prinsipal sangat mendukung tadi dan tadi saya ada. Tapi saya tahu diri untuk tidak kemudian ikut-ikutan gitu ya untuk masuk ya. Dan kemudian Dr. Tifa juga kemarin seharian juga menitipkan beberapa pesan dan itu ada di dalam risalah kita yang ada dan kita juga tidak celometan, kita tidak sembarangan kirim-kirim WA kayak gini misalnya ya gitu. Nanti WA-nya saya jelaskan di dalam salah satu acara ya. Oke, saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan lagi kepada koordinator tim kuasa hukum kami, Mas Refliana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak ada kasus di antara kita penasihat hukum itu selalu berdiskusi dan diskusinya itu didasarkan perkembangan yang ada, perkembangan kasus yang ada.
dan didasarkan pada kemauan atau concern dari prinsipal. Ada beberapa di antara penasihat hukum yang mengatakan pra peradilan, ada yang mengatakan tidak. Tapi ketika dibalikkan kepada prinsipal, para prinsipal Dr. Tifa dan Mas Roy mengatakan untuk sementara di hold dulu. Kan gitu ya. Nah, jadi kalau prinsipal belum berkenan, tentu kita tidak akan melangkah lebih jauh. Itu alasan yang sangat objektif. Alasan kedua adalah kita sedang mengupayakan untuk memberitahukan kepada jaksa peneliti, bahkan menjadi jaksa penuntut umum kalau kasus ini disidangkan, dan kita berharap tidak pernah. Ya. Jadi ini juga akan berdampak pada penghentian kasus kalau seandainya argumentasi kita ini diterima. Kita tidak perlu repot-repot sidang kalau kasus ini kemudian tidak dilimpahkan ke pengadilan, kan begitu. Jadi upaya itu satu demi satu, step demi step. Tetapi tentu kita bersiap untuk hal-hal lainnya. Pra peradilan kita bersiap, kemungkinan lain juga kita bersiap, ya. Membangun argumentasi kita juga bersiap. Tapi langkah yang kita lakukan hari ini adalah langkah mendatangi Kejaksaan Tinggi, karena kalau ibarat permainan sepak bola, bolanya sekarang ada di Kejaksaan Tinggi DKI. Karena bolanya ada di mereka dan mereka punya kewenangan untuk menyetop kasus ini sebagai dominus dari litis tadi, dari hakim pra peradilan. Ya, maka kemudian tentu kami menjadikan itu sebagai option pertama. Itu ya, jelas kan? Oke, ada lagi ya. Ya silakan Pak. Nah, terhadap penjelasannya ada yang mau menambahkan ya? Cukup ya? Oke, silakan. Silakan Pak Budo. Mas Roy tadi kan udah tegas ya bilang bahwa tetap ingin melanjutkan kasus, tidak Ya. berharap pada RJ gitu di satu sisi. Enggak. Kemarin Pak Jokowi juga memberikan isyarat bahwa kalau untuk Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa itu nggak ada kesempatan RJ. Tanggapannya Mas? Oke. Ini Rasul itu yang ini apa yang ini? Yang Oh, yang ini. Ini tanda tangannya. Pertanyaan menarik ya, karena tadi mungkin nggak terdengar kan nggak ada mikrofon. Jadi katanya dari Tembok Ratapan mengatakan nggak akan memberikan RJ. Siapa yang minta RJ ke sana? Nggak sama sekali. Dari awal RJ itu tidak ada, kalau dalam bahasa daerah saya, sak kuku ireng pun ya. Jadi sekuku kecil hitam itu nggak ada sama sekali kita minta RJ. RJ itu tidak menang ya. RJ itu kalah. RJ itu menyerah kalah restorasi. Jadi buat sahabat-sahabat kami yang melakukan RJ terserah. Tapi mereka tidak menang, mereka justru kalah total, ya, kalah sekalah-kalahnya, sehina-hinanya. Jadi kami nggak akan RJ. Ada satu pendapat hukum kawan saya juga sih sebenarnya, mantan Kompolnas yang juga bilang RJ adalah penyelesaian terbaik. Enggak, kami masih sangat kreatif untuk bisa menemukan jalan yang lain. Maka waktu itu kita tempuh jalan dari MK, meskipun belum diterima karena ada yang kurang pas, nggak apa-apa, kita nanti masukkan lagi. Dari citizen lawsuit ya. Terakhir harusnya NU itu kan di awal ya, need over class itu kan harusnya di awal. Tapi kenapa tiba-tiba ditaruh di belakang? Ya udah nggak apa-apa. Nanti ada lagi nih CLS yang dilakukan oleh bapak-bapak dari Purnawirawan TNI. Banyak jalan itu, termasuk juga kita memvalidasi, memverifikasi aturan-aturan baik di dalam KUHP lama maupun KUHP baru yang ternyata kita buktikan kan hari ini ada seorang yang